Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini pukul 5.15. Saya lagi berada di terminal ya, di Bandara Kuala Namu di pintu 11. Kebetulan saya naik pesawat Citylink. Hari ini saya mau ke Jakarta. Penerbangan pukul 7. Saya mau cerita tentang pengalaman penerbangan terbang di saat pandemi COVID-19. Kita tahu Medan, Sumatera Utara berada di level 4. Jadi regulasi Angkasa Pura II, kebetulan itu memang instruksi dari Kementerian Dalam Negeri, Presiden dan mereka yang terkait lah. Kita wajib tes PCR dengan hasil negatif untuk terbang. Jadi salahnya itu, alhamdulillah beberapa minggu terakhir harganya sudah turun lebih dari separuh. Normal ada yang kemarin 1 juta ke atas, sekarang 550 normalnya. Jadi saya sambil jalan ya, mulai dari gate 11 ke ujung sana saya coba jalan. Jadi ransel saya tinggal aja sama bawaan saya, oleh-oleh, sambil saya cerita. Jadi tadi syaratnya harus negatif tes PCR, karena kita wajib tes. Saya kurang paham atau kurang tahu, di kota Tebing Tinggi, tempat tinggal saya, ada tes PCR, tempat tes PCR yang recommended, yang bisa untuk jadi recommended dah ke di sini, di untuk penerbangan di bandara. Jadi saya berpikirnya kalau ke Medan ribet, saya maunya di bandara. Saya tanya, ada teman yang punya teman, ada teman saya dekat yang punya teman bekerja di Angkasa Pura II. Dia merekomendasikan untuk 5 jam sebelum penerbangan. Jadi 5 jam sebelum penerbangan saya sudah berada di bandara. Begitu dia kasih saran. Oke, dia juga kasih harga sekian. Oke, fix saya menetapkan itu. Padahal ada saran dari keponakan saya, dia menyarankan untuk tes PCR 1 hari sebelum terbang, karena masih bisa coba di Medan atau di Tebing. Saya berkeras untuk nggak mau gitu. Udah, saya di bandara aja, ada teman yang ngasih tahu 5 jam sebelum terbang jam 7, berarti saya 5 jam di bawahnya. Tapi saya waktu mau pesan taksi Paradet yang mengantar, taksi yang langsung menuju bandara, saya lebih dipercepat lagi. Malah saya reschedule sebelum hari hanya untuk berangkat jam 8 pagi dari rumah ke bandara buat jaga-jaga. Terus apa masalahnya? Masalahnya ketika saya kan cari info di mana tempat tes PCR. Ternyata udah dengar sih, laboratorium kimia farma, lab kimia farma. Dia di lantai 2. Ketemu, ngantri sebentar. Kita ngobrol, tanya KTP, mereka minta kita mendownload aplikasi dari Play Store, aplikasi lab kimia farma kalau nggak salah nama aplikasinya. Saya download, isi segala macam. Lalu giliran saya dipanggil, mereka minta KTP, terus mereka bilang hasil PCR-nya besok ya Pak. Waduh, langsung deg jantung saya. Kenapa besok? Sementara saya terbang hari ini, malam ini jam 7. Terus aduh, gimana ya saya gitu. Saya jam 7 terbangnya. Nah, jadi kalau mau yang 1 hari Bapak harus lebih pagi. Artinya Bapak jam 7 pagi tadi
udah tes, udah masuk tes gitu. Sementara saya sampai bandara jam 10-an. Aduh, cemana ya gitu. Ya udah Pak, nggak apa-apa, mereka santai menanggapinya. Dia bilang di reschedule aja Pak, apanya besok pagi Bapak tetap tes sama kami, besok pagi Bapak terbangnya, jadi tiketnya di reschedule. Saya berpikir aduh, saya bawa oleh-oleh yang mungkin nggak bisa tahan lama, misalnya lemang, saya ada bawa lemang, ada bawa serikaya atau apa gitu buat oleh-oleh. Jadi maksudnya aduh, nggak bisa lah kalau jadwalnya dirubah gitu. Pokoknya saat itu saya panik luar biasa, bingung mau apa gitu. Terus saya bilang sama petugas mbak-mbak 2 orang, sebentar ya Kak ya, saya mau telepon teman saya dulu yang kemarin bilang bilang kan kalau 5 jam masih bisa gitu. Oh silakan Pak. Saya keluar, saya bawa baru kali ini saya terbang menggunakan koper. Jadi di koper itu isinya macam, selain baju, selain apa, banyak. Biasanya ransel, jadi simple. Kali ini yang berat bawanya, dorong itu apa namanya, koper, pakai troli juga susah. Pokoknya rumit, berat, capek. Terus sebentar ya guys ya, sepertinya ada tamu VIP. Ada tamu VIP yang lagi dikawal bener-bener. Oke, kita lanjut. Tadi saya lupa di mana sampean gara-gara tadi ada tamu VIP. Kebetulan gate saya ini gate-nya Garuda bersebelahan karena saya Citylink. 12 Garuda, 11 Citylink. Jadi tadi sebentar saya sampai cerita saya tadi sampai saya keluar, permisi. Saya telepon teman saya marah, emosi. Karena udah mau jam 11 ini ya, udah jam 11 gitu. Halo, apa, Usup namanya. Sup, gimana Sup ya? Kemarin kau bilang begini. Ternyata nggak bisa. Hasil labnya PCR, tes PCR besok pagi baru keluar. Sementara kemarin dirimu bilang 5 jam masih bisa. Ini aku bukan lagi 5 jam, mungkin sekitar 10 jam aku datang lebih cepat dari yang dirimu bilang gitu. Jadi cemana, berarti temanmu bohong itu yang orang angkasa pura, saya begitu. Terus sebentar dia bilang. Jadi Usup teman saya itu nelpon teman yang di angkasa pura, saya tunggu. Saya keluar terus. Pokoknya berkecamuk, saya sampai di depan, kalau teman-teman yang udah pernah ke bandara, naik pesawat turun, kedatangan itu, terus di depannya itu ada stasiun kereta bandara. Saya di situ, di depan salah satu outlet roti, nunggu telepon dari teman saya, karena katanya dia mau telepon temannya yang kerja di Angkasa Pura, yang mengatakan 5 jam masih bisa tes PCR hasilnya keluar. Terus dia bilang sebentar, telepon masuk dari teman saya Usup, sebentar, nanti teman saya yang dari Angkasa Pura telepon aku gitu maksudnya. Di teleponnya bilang aja posisinya lagi di mana gitu. Dia kirim nomor teleponnya, namanya Widya, aduh saya lupa, tapi yang pasti cewek. Terus nggak lama saya ditelepon, maaf abang, bapak lagi di mana posisinya? Saya bilang saya di sini. Sebentar ya Pak, katanya. Suaranya lembut. Gak lama datang seorang pegawai Angkasa Pura dengan pakaian dinas biru. Saya ngobrol. Tadi apa Pak ceritanya di laboratorium Kimia Farma? Kenapa nggak bisa? Iya, memang nggak bisa, katanya hasilnya harus besok. Sementara saya terbangnya ini malam. Rumah jauh, balik lagi bawa barang begini berat, segala macam, koper, aku bilang. Ada nggak rekomendasi tadi Pak ceritanya? Dia nanya begitu. Terus saya bilang, kayaknya dia bilang test drive itu di luar, siapa tahu, dia bilang begitu. Coba kita datang yuk Pak. Ibu orang Angkasa Pura tadi ngomong, lokasinya di mana? Saya tanya gitu. Itu di ujung, parkiran ujung, jauh, betul-betul jauh guys, jauh. Aku bawa
saya apa aku ya, aku bawa koper bunyi, bawa rangsel, bawa oleh-oleh tadi, aduh bahu mulai sakit. Sementara si Mbak Widya apa Widi tadi lupa, Mbak Widya itu ngikuti saya di depan, malah dia bawa saya. Dia pakai sepatu agak tinggi tadi, kayaknya high heel, cuma nggak tinggi-tinggi kali, tapi capek lah kayaknya, jauh gitu jalan kan, sampai ke ujung parkiran sebelah kanan dari kedatangan. Mungkin teman-teman bisa bayangkan itu daerah awalnya dulu daerah situ tempatnya parade parkir taksi ALS. Kita lewat lagi ke ujung sana, terus ketemu di ujung sana. Saya lupa ambil gambar tadi karena memang lagi panik, saya nggak ada ambil gambar. Di situ posisinya banyak polisi, ada tenda, ada mobil laboratorium kayaknya gitu, mobil apa. Saya diminta KTP, mereka kasih opsi, ada yang biasa harganya 550, sementara yang premium itu kalau tadi sebentar, kalau yang biasa hasilnya dia pukul 11 malam kalau nggak salah keluar, apa jam 10, dan mereka standby di situ kayaknya. Kebetulan penerbangan saya jam 7, artinya kan sia-sia, nggak ada gunanya juga. Satu lagi ada opsinya, kita ambil yang premium. Premium hasilnya jam 3 kurang atau lewat dikit nanti udah keluar Pak hasilnya. Mereka bilang begitu. Saya tanya harganya 750.000. Waduh. Kayaknya saya saat itu berpikirnya dikit aja. Mesti uang nggak ada, uang pas-pasan ini. Ya udah saya ambil, memang kebetulan ada di kantong. Saya ambil yang itu aja. Saya bilang gitu. Oke Pak, dia minta KTP, minta nomor telepon, segala macam. Langsung dia minta bayar. Kenapa gitu ya? Mungkin kalau kita ketahuan nanti kita positif atau kita kan nggak bayar gitu kan. Jadi langsung cash dibayar. Oke, uang cash dibayar. Kita ke sebelah disuruh tes. Di situ kita di tes kayak biasa yang di TV-TV kita lihat, pakai stick apa gitu. Hidung kita dicolok sampai ke dalam kanan kiri. Udah gitu dimasukkan ke dalam larutan cairan apa gitu di dalam botol kecil gitu kan. Terus satu lagi yang ke setelah kanan kiri hidung sama mulut teka itu. Sampai kita mau muntah atau apa gitu, pokoknya ke dalam. Jadi kita karena kebetulan saya yang pertama tes, jadi agak kaget. Kita paling tahu dari TV aja, rupanya rasanya itu ya sedikit nggak nyaman rasanya kalau di hidung gitu. Setelah itu selesai, Bapak silahkan, nanti Bapak tunggu jam 3 atau lewat atau kurang dikit aja Pak, mereka bilang begitu. Saya datang kemari, saya tanya, enggak, nanti SMS-nya masuk atau WA-nya masuk. Kita kasih linknya, nanti Bapak bisa download melalui file PDF atau apa gitu. Di download lah begitu, hasilnya nanti di situ keluar Pak hasilnya, nama Bapak semua ada di situ. Oke, artinya saya selesai. Kebetulan ada 2 orang tadi, satu juga ada, dia mau ke Batam, temen itu mau ke Batam, tapi dia belum pesan tiket, dia mau apa dulu, tes dulu. Dia bilang kalau positif saya nggak jadi terbang, artinya saya nggak rugi katanya. Paling rugi 700-an, nggak rugi tiket. Jadi dia pesan tes dulu baru pesan tiket, dia bilang begitu. Dia mau ke Batam. Kita kembali cerita-cerita dari sebentar. Terus kita kembali ke orang Angkasa Pura tadi, si Widya tadi. Saya manggil Widya aja karena lupa namanya siapa. Nanti di deskripsi kalau memang salah namanya nanti saya benerin. Kita jalan pulang, dia terus ngobrol enak. Gimana Pak? Alhamdulillah, gue bilang semoga negatif, amin. Dia begitukannya saya. Tetap cerita enak. Saya pikir dia orang Tebing, rupanya dia orang Medan. Teman dari teman-teman saya itu pokoknya sebenarnya jauh hubungannya gitu, tapi orangnya kok care gitu, baik. Jadi saya betul-betul alhamdulillah kali dibalik kayak apa lah namanya ini ya, bukan bencana sih, bukan apa, tapi kayaknya sesuatu yang nggak pernah terpikirkan gitu, sampai agak gawat gini mau terbang itu susah kali gitu syaratnya itu. Dan saya belum ada pegang apa-apa sertifikatnya. Tapi vaksin saya sudah, Peduli Lindungi saya sudah download semua, saya udah koneksi. Hanya PCR tadi yang belum.
Oke, kita lanjut sama tentang Widya tadi jalan. Iseng saya tanya, sebelum itu saya bilang, Widya makasih, Bu Widya makasih. Betul-betul saya makasih. Kalau nggak ada Widya saya nggak tahu tadi mau macam mana gitu, karena saya juga nggak paham. Pikiran udah kalut, karena udah dibilang nggak bisa. Hasil PCR-nya besok gitu, artinya saya harus terbang besok gitu. Rasanya nggak terima aja gitu, nggak mau lah gitu. Tapi dengan Ibu Widya tadi ya dibantu, diarahkan ke sana. Sepanjang jalan dari tes yang di parkiran saya bilang tadi ke arah ke kantornya, saya tanya-tanya, dia ternyata orang Medan. Lalu saya tanya berapa saya mau ngasihnya. Sebenarnya nggak etis kalau saya bilang itu, tapi saya nggak tahu mau bilang makasih apa. Dia bilang udah nggak usah makasih gitu. Udah nggak apa-apa itu udah. Mungkin dia ngerasa bersalah atau semana ya, karena dia yang bilang menjaminkan, atau teman saya yang memang salah pengertian gitu bahasanya. Jadi intinya saya udah dibantu. Saya nggak ada ngasih tips sama dia ya, saya bayar 750.000 sama orang yang tes PCR itu. Saya nggak tahu itu lembaga apa, dari rumah sakit apa, saya nggak tahu, tapi polisi banyak, mereka orang-orang medis. Lalu saya kembali masuk lagi ke dalam bandara. Saya masih di bawah, di lantai 1 kedatangan. Kebetulan ada musola di situ, itu hampir jam 12 ada musola. Oh ya lupa, saya duduk dulu di luar itu ada tempat merokok, smoking area. Saya di situ saya coba beli rokok. Kebetulan ada tempat jual rokok di situ, Cafe Aceh Kopi. Harganya guys 35.000, rokok sempurna. Wow, sesuatu. Jadi mau nggak mau saya beli. Saya merokok 1 batang, lalu saya masuk ke dalam karena mau buang air kecil. Saya buang air kecil karena di situ ada musola, ada apa, masuk ke dalam. Lalu nunggu saya makan sebentar karena nggak tahu kalau di ujung itu ada jual ANW outletnya, dia buka di situ, masih buka. Lainnya pada tutup semuanya. Tapi ketutup sama Indomaret, jadi saya nggak tahu saya Indomaret. Nah, jadi Indomaret tadi saya udah beli pop mie harga 9.500 sama air panas. Lampa itu saya ke sana karena belum makan nasi kan, jadi makan nasi. Ambil paket yang 52.000, nasi sepotong, Coca-Cola, Coke, nggak tahu Coca-Cola atau merek apa, tapi rasa cola 1 cup, sama ayam sepotong. Kalau untuk kita review betul-betul ayamnya itu beda sama KFC, merek KFC. ANW memang beda, kayaknya gosong gitu, nasinya sedikit. Pokoknya nggak memuaskan dah. Harga 52.000. Lalu selesai saya duduk, saya sholat, saya doa. Karena ponakan saya yang di Jakarta nyuruh menyarankan doa, menzikir segala macam. Suruh saya doa, suruh saya zikir supaya hasilnya negatif. Oke, sebentar ada informasi. Oke, kita lanjut setelah saya sholat zuhur. Satu lagi, kalau kita perjalanan sendiri itu nggak nyamannya gini, kalau bawa koper kita mau bawa apa-apa susah. Jadi kita taruh aja di troli gitu, kita masuk aja, percaya aja gitu, nggak hilang. Cuma ransel kita bawa, karena ransel kecil kita bawa ke ruang musola. Kalau oleh-oleh tadi roti, kue, sama koper kita tinggal aja di luar gitu. Merasa yakin aja kalau itu nggak hilang, nggak diambil orang. Setelah sholat saya duduk-duduk teleponan, video call sama ponakan saya yang di tebing, yang di Jakarta. Nggak lama masuk SMS, hasil tes belum terbaca. Bukanya aja, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, Allahu Akbar, begitu-gitu. Bacanya alhamdulillah, ternyata hasilnya negatif. Nggak tahu lagi syukurnya kayak apa. Hasilnya negatif, dikasih link, saya download. Oke, sah, saya negatif hasilnya. Dan ini berlaku 1 kali 24 jam. Dan digunakan untuk penerbangan ini. Apapun itu, tapi hasilnya udah negatif, saya udah lepas satu masalah, satu beban yang luar biasa. Tadi nunggunya itu, aduh, kalau positif artinya saya pulang lagi, saya balik, saya isolasi 14 hari, nggak bisa kemana-mana. Artinya saya terpapar COVID. Ini udah selesai.
sampai Jakarta. Hari Sabtu rencana mau tes PCR lagi, rencana di Rumah Sakit Pelni pagi. Karena malam minggunya, minggu dini hari setengah 2, aku, Roja M. Nasir, dan 2 ponakan saya, Fadila dan Nona, mau terbang ke Turki, Istanbul. Oke guys, untuk cerita terbang ke Turki nanti, tapi masih deg-degan juga karena hasil dari PCR-nya belum keluar. Kalau tiket udah semuanya, visa udah keluar semuanya, tinggal PCR di Jakarta nanti. Ya Allah, semoga hasilnya tetap negatif, kami bertiga bisa terbang ke Turki. Bisa terus ikuti saya ya guys, ya teman-teman, biar bisa tahu cerita saya tentang Turki. Dan kalau mau tanya, mau request saya mau meliput apa, boleh. Jadi saya coba liput di sana tentang apa, saya nge-vlog di sana. Teman-teman boleh minta mau tolong bang, apa dong, vlog dong tentang pedesaan kayak, tentang makanan, tentang dapur, tentang apa segala macam, tentang jajanan, apa semua tentang Turki. Itu semampu saya. Oke ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.